tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Keputusan Tengku Dewi Putri untuk menggugat cerai Andrew Andika akhirnya sampai di titik final. Bersama Menola Sebayang yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, wanita cantik yang sedang hamil 7 bulan ini siap melayangkan gugatannya. Paling lambat hari Jumat mendatang akan didaftarkan ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Kepada awak media, Tengku Dewi menegaskan bahwa keputusan ingin cerai sebelum melahirkan buah hati kedua dari pernikahannya dengan Andrew disebabkan karena hanya ingin fokus pada proses persalinan tanpa ada gangguan lainnya. Ia pun diketahui sudah memutus komunikasi secara langsung dengan Andrew, kecuali lewat sang babysitter untuk urusan anak. Ya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya. Daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan lagi lumayan lama ya. Jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu. Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Tapi dari Andrew-nya nggak ada kayak usaha buat jalin komunikasi bagaimana gitu kan? Nggak ada, udah tertutup, paling melalui babysitter aja. Pasca masalah perselingkuhan Andrew Andika mencuat dan dibeberkan ke media sosial, seketika itu juga Tengku Dewi telah memutuskan untuk angkat kaki dari kediaman mereka bersama sang buah hati. Dalam keadaan hamil, Tengku Dewi diketahui kini tinggal bersama orang tua, sedangkan Andrew masih menempati kediaman lama mereka setelah sempat menginap di rumah salah satu wanita yang diduga jadi selingkuhannya. Sesimpelnya seperti ini, kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dilakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, ya. 7 tahun berumah tangga. Ini kan membuat Tengku Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu. Perihal dugaan perselingkuhan Andrew dengan salah satu artis ini, Tengku Dewi pun mengaku sedang memperkuat bukti-bukti. Dan bukan tak mungkin, jika bukti yang dikumpulkan sudah komplit, Tengku Dewi akan mempidanakan Andrew dan juga sang wanita yang diduga selingkuhan yang pernah disemprot oleh Tengku Dewi melalui line telepon. Nah kalau itu nanti tuh kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya. Apa mungkin? Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Oh nggak takut, karena saya nggak salah. Di situ kan jelas, di bukti itu jelas sekali bahwasanya dia mengakui pada saat kejadian dan itu statusnya Andrew masih suami saya. Andrew menginap di rumahnya dari mulutnya sendiri kan. Harusnya dia yang takut dong, bukan saya. Yang membuat Tengku Dewi menyesal setelah akhirnya menyerah setelah 5 tahun berpacaran dan 7 tahun menikah, yaitu alasan perselingkuhan yang kerap diutarakan oleh Andrew kelak ketahuan. Sebagaimana dituturkan oleh wanita cantik ini, Andrew selalu mengungkap bahwa alasannya berselingkuh hanya karena iseng tanpa melibatkan perasaan apapun kepada sang wanita yang dekat dengannya. Iya biasa lah, kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin. Tidak ada yang spesial, hanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial. Namun untuk memaafkan sekali lagi, rasanya sudah tak mungkin karena berkali-kali memaafkan, toh perbuatan itu diulang dan terus diulang kembali. Fakta inilah yang membuat Tengku Dewi membulatkan hati untuk cerai dari pria yang telah dikenalnya selama 11 tahun. Yang membuat Tengku Dewi merasa kuat saat ini hanya sang buah hati anak sulung dan juga calon anak kedua yang diprediksi akan lahir 2 bulan mendatang. Yang kuat buat memaafkan ya udah pasti ya, namanya berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cuma antara 2 orang aja, apalagi sekarang saya udah punya anak ya. Banyak lah pertimbangannya, misalnya dari segi lain dia sebagai suami nggak ada masalah, nggak pernah KDRT segala macam. Cuma kalau diulang-ulang lagi kan, itu juga manusia punya limit ya, itu untuk memaafkan dong. Namun bicara soal anak, lagi-lagi air mata wanita cantik ini pun tak dapat terbendung karena masih dalam kondisi sehat. Meski ibunya sendiri sedang terpukul hebat karena masalah rumah tangga. Tapi Tengku Dewi berjanji saat melahirkan nanti, Andrew boleh hadir di ruangan berbeda untuk bertemu sang baby yang baru dilahirkannya nanti. Baik juga, baik. Ini 7 bulan.
Baik, alhamdulillah sih sehat, masih gerak-gerak, bibinya masih aktif. Boleh, tapi mungkin kita itu kan ada ruangan baby itu, dia kan bisa lah lihat, masa kasihan juga kan anaknya dia ya, lihat mukanya gitu. Terus juga untuk Andrew buat Enggak dong, ini kan kalau anak tuh nggak ada urusannya. Maksudnya dengan masalah kita anak yang memang anak-anak tuh tetap dibesarkan sama kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang dengan cara yang berbeda. Kita udah nggak satu rumah lagi dan kita udah nggak berantem lagi. Satu hal lagi yang membuat air mata Tengku Dewi jatuh tak tertahankan adalah semua kenangan indah yang sudah tercipta bersama Andrew. Mulai dari 5 tahun berpacaran hingga 7 tahun menikah. Semuanya akan tersisa jadi kenangan pahit bersama dengan waktu. Iya, kalau udah 11 tahun bareng-bareng ya, tadi kan 7 tahun menikah, 5 tahun pacaran, lebih ke memori sih. Ya butuh waktu kali ya untuk move on gitu, kayak butuh berbulan-bulan untuk bisa. Iya mbak, memori aja. yang paling diingat mungkin ke dalam memori pernikahan? Aduh, enggak mau ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja. Fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan ingat dulu lagi.